Lagi geger semua ya. Wah, terbongkar rencana kudeta. Jadi selama ini yang mau kudeta dan yang bikin gaduh itu adalah Blok Yaman. Yang mau kudeta dan yang bikin gaduh itu adalah Blok Yaman untuk mendirikan khilafah di Indonesia. Hari ini tanggal 11 Mei 2026, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke kantor sekretariat Presiden menemui Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan. Lalu pertemuan itu tentang apa? Berikut ini adalah penjelasan singkat ringkas dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Izin Kiai, ini ada acara apa di gedung KSP? Ya, saya peneliti dari nasabnya para habaib. Yang penelitian ini sudah selesai dan sudah dibukukan bahwa secara ilmiah para habaib Ba'alawi ini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengirim surat kepada Presiden melalui Sekretariat Presiden dan sekaligus ada pertemuan dengan Pak Jenderal Dudung sebagai pembina perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan surat yang saya kirimkan pada Presiden Prabowo ini, Presiden memahami posisi nasab daripada kaum Malawi ini, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Kiai. Kalau kamu menjadi seorang perwira, jangan berangkat dari mencari nafkah atau mencari sesuap nasi, tapi berangkat dari sebuah pengabdian. Itu saya katakan. Jadi jangan takut dengan apapun kalau kita di jalan yang benar. Inilah Jenderal Kaya yang menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Jenderal Kaya yang menjadi Kepala Staf Kepresidenan bernama Dudung Abdurrahman, pria kelahiran tahun 1965 ini, merupakan seorang purnawirawan TNI berpangkat Jenderal Bintang 4 yang baru dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Berdasarkan LHKPN, Dudung Abdurrahman memiliki harta kekayaan mencapai 13,3 miliar. Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Ba'alawi. Lo Ba'alawi mesti terima kasih kepada Indonesia. Itu yang benar. Kenapa? Kalian tinggal di sini, Masya Allah. Negeri yang gemah ripah, loh jinawi. Makanan banyak lengkap. Dari padi sampai sayuran, sampai macam aneka buah-buahan. Hutan di mana-mana, lautan biru rembun, Masya Allah, makmur. Ente tinggal di sini. Masa orang sini harus terima kasih sama ente terima kasih sama orang Indonesia. Coba ente tinggal di Yaman, di Tarim, yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Pergi ke sana nih. Mau ente? Nggak mau kan? Kenapa betah di sini? Di sini enak, asyik, Masya Allah. Penduduknya ramah, apalagi udah dibohongin mente. Cucu Nabi. Makanya dia ngaku-ngaku cucu Nabi deh. Lagi geger semua ya. Wah, terbongkar rencana kudeta. Jadi selama ini yang mau kudeta dan yang bikin gaduh itu adalah Blok Yaman. Yang mau kudeta dan yang bikin gaduh itu adalah Blok Yaman untuk mendirikan khilafah di Indonesia. Jadi kudeta Blok Yaman ini sudah dari zaman Jokowi ternyata ya. Kudeta ini sudah direncanakan, tetapi gagal. Sayang sekali gagal total, seperti namanya gagal total. Nah, kudeta ini kemudian akhirnya kebongkar satu-satu ya, dan Blok Yaman marah karena apa? Wah, itu Dudung itu yang bongkar itu ya, gara-gara Dudung nih kita semua nih kacau nih. Hebat si Dudung ya. Wah, baru jadi ini ya, jadi KSP. Wah, prestasinya luar biasa ya. Baru jadi KSP ya, lalu si Dudung bisa bikin Blok Yaman kejang-kejang ya. Ya kan, Pak Ted ini orang hebat saudara ya. Dia orang berprestasi pinter. Dia tuh kupingnya Prabowo. Ya, dia kupingnya Prabowo. Rupanya pengabdiannya luar biasa ya. Ini berbakti dia itu ya kepada ayah angkatnya. Makanya Prabowo itu tergantung sekali sama si Teddy ini. Ya, bahkan beberapa orang komplain ya tentang Teddy. Oh, kenapa di ini ya dikerdilkan, di framing karakter assassin. Waduh ya, ngeri sekali ya. Bahkan ada yang bilang Teddy ini kan yang lompat 6 angkatan dia. Masa bisa jadi letkol? Belum set sekolah kok sudah bisa jadi letkol. Wih, ngeri ya, 6 angkatan dia lompat ya, angkatan 2006 kan, lulusan Akmil 2006. Tapi saya lihat ini memang orang hebat ya si Teddy ini ya. Kalau Indonesia itu bukan kesalahan Prabowo ya. Indonesia bubar itu bukan kesalahan Prabowo. Prabowo itu terima warisan dari SBY dan Jokowi ya. Udah hancur dari zaman SBY dan Jokowi. Karena SBY ini memang yang rusak bener ini SBY ya. Rusak bener dan kenyang bener si SBY itu, kurang ajar ya. Jokowi pinter. Dia caranya terima under table money, dia masukkan proyek-proyek RRC ya boleh saja ya.
boleh saja. Dan uangnya Jokowi di Cina. Prabowo-nya pinter ya saudara ya. Gimana caranya ya? Semua orang, rakyat Indonesia harus bisa berbahasa Mandarin. Wah, sekarang mumet ini saudara. Sekarang malah jadi wajib ya, akan jadi wajib. Bahasa asing wajib di Indonesia. Bahasa Mandarin. Weh, ngeri. Belajarlah sama Cina, katanya Muhammad, karena Cina lebih pintar daripada Arab. Tadi beneran ini ya sama si Prabowo ya. Belajar, semua anak siswa Indonesia dari SD harus belajar bahasa Mandarin, katanya ya. Belajarlah sama Cina, karena Cina lebih pintar dari Arab, katanya Muhammad ya. Iya kan? Waduh, serem kali. Nah, ya tentu saja ini, saya lihat ini memang politik dagelan semua ya. Kalau kita lihat sekarang memang politik Indonesia ini dikuasai sama orang Kristen, orang Cina. Ya, makanya khilafahnya marah. Ya, orang Batak juga ya. Orang Batak, Kristen, Cina. Cina ini yang pegang keuangannya. Ini kan orang-orang, loh. Tommy Winata CS itu hopengnya Prabowo, saudara ya. Sponsornya, Akuan, itu sponsornya Prabowo. Mereka nggak suka sama Jokowi, tapi mereka tuh temannya Prabowo, TW itu ya, si TW itu ya. TW itu, Tommy Winata itu ngajar di Seskoat, ya. Di Sesko AD, dan dia adalah supplier senjata, dan itu udah mulai dari zamannya Orba ya. Itu mereka, itu TW Akuan itu memang ininya ya. TW itu kalau nggak salah kan anak didiknya Akuan ya, apprentice-nya lah gitulah. Nah, kalau kita melihat ya, Prabowo ini sangat dekat dengan grupnya ini, dan tentu saja grup ini yang menjadi sponsor utama ya. Makanya kita lihat sekarang kan diangkat terus kan, TW itu kan sekarang bikin pagar laut, nggak bisa diapa-apain ya kan. Karena apa? Karena Indonesia berhutang banyak kepada Akuan, ya kan? Akuan cuma minta, oke, itu lautnya saya pagar, ya saya beli aja tuh lautnya, saya buat reklamasi, bikin perumahan. Permintaannya cuma itu Akuan ya, gila ya. Dia nyumbang IKN, ya kan? Permintaannya cuma minta pagar laut, dan itu menjadi masalah juga sekarang ya. Banyak yang mencoba menggugat pagar laut itu, karena reklamasi itu kan, jadi ya. Memang sementara nelayan akan susah karena dia melaut lebih jauh daripada sebelumnya. Tetapi nantinya tetap lebih baik karena Pulau Jawa akan diperluas kan dengan reklamasi itu, ya kan, dengan dibangun pagar laut itu. Kalau saya sih lihatnya positif ya. Nah, kalau Anda melihat negatif, saya nggak tahu ya. Kalau oligarki ini selalu ada oligarki, di balik kekuasaan itu selalu ada oligarki. Tinggal oligarki ini mau seperti apa. Tapi masalahnya, balik lagi, punya nyali nggak nih Prabowo nih untuk mendatangkan Israel ke Indonesia? Nampaknya tinggal menghitung hari saja ya, dan saya melihat akan sebuah titik terang ya untuk Indonesia. Tapi bisa di jalan tiba-tiba dijegal ya, kalau si grup blok Yaman ini tiba-tiba nekat, pertumpahan darah ya. Tapi kan sekarang sudah kebongkar semua blok Yaman itu, ya Habib. Ya kita lihat apakah berhasil apa enggak, karena itu isu yang sangat sensitif kan di Indonesia kan. Menteri Agama bilang atau menyarankan agar masyarakat menyetor uang akikah atau kurban ke Basnas atau dikelola pemerintah daripada repot-repot motong kambing sendiri. Oh tidak mau. Alim bapak, abi alim tenggeus teh mah aku abi masuk seudonan di lemana teh bapak. Percaya kene ka Mang Engkeus, abi mejeung ka Mang Eden dia tukang motong dia teh kurban gitu. Lagi pula atuh da bapak dan terrepot atuh setahun sekali nya. Tukang anu motongan kurban teh nya timbang motong-motong doang. Hese kene motong atuh gaji-gaji pejabat anu kararitu. Hese kene eta motong mah babahari atuh bapak kayak tak salah lembur tadi bantuannya. Lagi pula tuh bapak tong repot-repot nguruskan anu dari cicing bapak mah cicingnya lain asuk seudonan di dieu mah orang dieu teh seudonan urang abi seudonan lain lamun misalnya dipegang kuno lain-lain kuno urang lembur di dieu gitu sinten nepi ka urang lembur gitu. Lagi pula atuh bapak datang hese da setahun sekali atuh lamun aya segala ku pemerintah jadi dicokotan gitu dicokot diambil dialihkeun ka pemerintah atuh karunya tukang jagal karunya Mang Eden atunya karunya Mang Engkus beneran mal aya tekan daging dah gitu resep atuh bala kecerakan bapak di rumah rame bapak lamun bulan itu nya lamun waktu na motong teh nya lamun waktu na Idul Adha rame di dieu mah silaturahmi segala rupa sakadar motong wae atuh bapak motong-motong kitu di aya geus cicing bapak cicing aja cicing seudahan saya malah naon cicing tok segala pipileun wae atuh apa liweuh segala naon teh pipileun bae bapak aduh Gusti Maha Agung geus cicing serahkeun ka yang ahlinya gitu ampunan bapak ya lain naon teu percaya. Ada statement yang kocak lagi dari Bapak Menterinya Pak Prabowo, ya kan, katanya
tidak semua hadiah itu gratifikasi. Itu tulus diberi. Gue kadang-kadang ya, gue kadang-kadang menganalisa ini salahnya di mana sebenarnya. Salah Pak Prabowo milih menteri, atau emang menteri ini nalarnya nggak jalan gitu loh. Paham gak sih? Ya emang tidak semua hadiah itu gratifikasi. Emang gue tahu, seluruh dunia juga tahu gitu loh. Hadiah ulang tahun anak gue ke anak orang lain, ya itu nggak gratifikasi. Tapi konteksnya bukan itu, bos. Konteksnya itu lo sebagai pejabat. Hah? Disebut gratifikasi itu karena lo punya jabatan di pemerintahan. Ketika lo menerima sebuah hadiah, itu akan bisa disebut sebagai gratifikasi, dan itu ada undang-undangnya. Lu pejabat, paham gak sih? Jangan kalau sekelas menteri, sekelas RT aja, ketika dia mendapatkan hadiah dengan tujuan tertentu dari orang tertentu, ya bisa disebut sebagai gratifikasi, karena mereka itu pejabat negara. Gak ngerti gue, nalar lu gak nyampe sih. Hah? Ora, Menteri Agama ki sapa ta jenenge iki? Wong gak keputusan gak aturan kok beradak kayak rantai tigra. Juh. Daripada repot-repot setorkan aja uangnya ke pemerintah. Ora iso ora setuju aku. Kowe ora tak jak, kowe gak dijak itulah KW mendemin. Kayak tak kurang lahir sampe mbahku wis ninggal iku lho ya. Iki wis adat istiadat wong Indonesia iku. Nek hari raya Idul Adha iku mesti beleh-beleh ya. Ngono lho, ada yang dikorbankan hewan, pitik, sapi, kebu, kadal ngono nek duwene kadal. Wong menteri kok ngomong beradak kae. Rakyat bakal tok temen-temen iki ngarita ngono rasa dadi menteri. Wong kayak aturan sakarepe dhewe ae lak itu nih mengko. Daripada repot-repot motong kambing undang segala macem. Biar gak repot-repot piye sih konsep iki kursi lipat iki. Wong hari raya Idul Adha gak oleh kurban iki lho, sembelih kurban iki lho Terus karepmu piye Udahlah kasih aja Basmus. Oh alah, karep proses dhewe wong kurban iku mang. Yo ratinge legenda iki. Wong kok iso rawat memang. Iki wis tradisi adat istiadat wong Indonesia. Pokoke hari raya Idul Adha iku menyembelih kurban. Kerbau, sapi, pitik, kadal nek perlu iso. Tidak boleh menyembelih di sembarang tempat di Amerika, di Eropa kan. Itu dihukum kalau ada orang menyembelih di tempat pemotongan. Ya urip nang Eropa ngono lho. Ya apa sih kursi lipat iki. Menteri Agama aturan aneh-aneh kan tak. Makan tuh Kementerian Agamanya kalian itu yang nggak jelas ini otaknya ditaruh di mana. Itu orang sange, oknum kiai sange, bukan hilaf. Oknum kiai sange, ini saya perjelas, oknum kiai sange ya. Jadi nggak ada kilaf-kilaf sampai 50 orang kilaf gimana? Sange aja itu dia. Kok iso sampai sing kecewa? Sing bener ki yo masyarakat ki sing kecewa. Kok enek model ontran-ontran koyo ngene ki maneh ngono lho, Pak. Kok iso sampai mengumpulkan dana sampai 1.000 triliun? Iki apa kebijakan gendeng ngono lho, Pak? Iki kok aneh-aneh. Jika tidak percaya, berarti tidak mendapatkan pahala atau apa ngono kuwi. Iki aturan sesat kuwi. Omongan sesat kuwi ya. Sampe tak mbok klarifikasi sampe kok digone akhirat malah bahaya loh. Enek. Saya ada di ruangan training telekomunikasi untuk anak-anak didik saya dulu, tapi sekarang sudah tidak ada. Saya akan membuat sebuah video tentang rasa miris saya terhadap Kementerian Agama yang akan mengumpulkan atau mengkoordinir uang rakyat dari sosial, misalnya dari kenceleng masjid, dari zakat, dari infak, dari sedekah, dari wakaf, termasuk dari pemotongan haji, misalnya pemotongan kurban hari raya haji. Semuanya akan dikelola oleh negara, katanya seperti itu. Kalau memang seperti itu, saya yakin negara akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan tidak akan ada masyarakat yang percaya.
Satu hal, seandainya uang itu terkumpul, yang dikelola, yang direncanakan oleh Nazarudin sebagai Menteri Agama, sekitar 1.000 triliun katanya, yang juga Pak Prabowo sudah setuju untuk ini. Pertanyaannya, kalau Pak Prabowo sudah setuju, maka uang ini apakah untuk mensubsidi MBG atau bagaimana? Atau memberikan misalnya ini kepada KDMP atau mungkin ke sekolah rakyat yang tujuannya jelas jauh melenceng dari aturan agama seperti itu. Dan kalau ini terjadi, maka betul-betul bahwa pemerintah sudah khianat terhadap rakyatnya sendiri, terhadap orang Muslim terutama. Jadi menurut saya, biarkanlah dana wakaf, dana haji dan segala macam, bukan dana haji, dana kurban dan segala macam, sedekah, infak, wakaf, dikelola oleh masyarakat. Tidak perlu harus negara ikut campur. Apalagi ikut campur tentang uang kenceleng dari masjid yang akan dikumpulkan, harus dikumpulkan. Biar negara yang mengelola katanya. Selama ini pun dikelola oleh masjid-masjid itu bagus kok, tidak ada masalah, tidak ada penyelewengan. Jadi tolonglah ini semuanya difikirkan lagi Pak Nasruddin, Anda sebagai Menteri Agama, bahwa kemaslahatan umat lebih penting daripada uangnya nanti terkumpul tidak tersalurkan ke masyarakat. Maka Anda sebagai pencetus ide ini akan mendapatkan kezaliman yang luar biasa sekali dan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Lagi-lagi Kementerian Agama disorot lagi. Nggak tahu ya kenapa ya, sejak pemerintahannya Prabowo Gibran ini, menteri-menteri dan para pejabat menjadi dungu. Menteri-menteri dan pejabat menjadi royal untuk dirinya sendiri. Royal anggaran untuk dihambur-hamburkan. Jane iki sing goblok pejabat atau rakyatnya. Rakyat disuruh efisiensi, sedangkan pejabat menghambur-hamburkan anggaran yang tidak ngutak sama sekali, nggak ngotak sama sekali. Contoh nih ya, budget untuk sewa laptop. Nalar goblok saya, daripada untuk sewa laptop, ngapain Anda tidak beli sekalian? Atau memang Anda sengaja membuat anggaran itu menjadi anggaran sewa yang nyata-nyata bisa untuk dibeli cash. Nek perlu nyewa kuwi yo dirusak, dikeprok, dan tambah anggaran mengganti unit yang rusak selaku disewa. Menjadi alternatif kan untuk masuk ke anggaran. Udah saya kasih bocoran loh ya. Bukan hanya bayar sewa nanti, tetapi bayar mengganti unit yang rusak. Daripada menyewa untuk sewa laptop dan sewa meja untuk meeting, emang nggak bisa ya langsung dibeli ya? Meja untuk meeting juga murah-murah, 5 juta sampai 3 juta itu sudah meja yang bagus. Laptop kuwi nek regane 27 sampai 30 juta cash, ataupun ya sekitar 20 jutaan lah ya. Karena saya juga nggak paham banget laptop, tetapi laptop tuh fungsinya sama aja sih ya, mau mahal mau murah sama aja gitu loh. Tergantung kita pintar apa enggak mengoperasionalkannya. Nek utek-utek pejabat ya mesti utek-utek dungu. Daripada duitnya dihambur-hamburin untuk sewa laptop, sewa meja meeting, tuku blok. Kurang nek duit melirik wae. Giliran plesir kemesir, rakyatnya disuruh melintir. Memang pejabat-pejabat sekarang banyak yang anjing ya. Ini
ini gak malu ya jurinya ih. Padahal itu juri bakalan dapat respect banget kalau dia bilang gini, mohon maaf ada kesalahan dari pihak juri, ternyata jawaban adik benar, maka mendapatkan poin. Selesai mengakui kesalahan. Ya beginilah contoh di negara kita, selesai ya mengakui kesalahan. Terlalu banyak salahnya sih. Menurut gue pribadi ini bukan masalah pendengaran, emang gak disimak aja, gak didengerin. Dan yang paling memuakkan langsung berlindung di dalih artikulasi. Kalau kurang jelas kan lo bisa minta ulangin, bisa gak diulangin. Tapi menurut gue jelas banget, apalagi dia ngomong pakai mic per kata jelas banget. Udahlah, kalau salah ngaku aja, ih malu ih sama usia ih, jabatan tinggi tapi kok begitu. Dewan juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan juri berhak memberikan nilai -5. Hei budek, kau itu udah salah ngotot. Yang salah itu bukan artikulasinya, tapi kupingmu yang budek dan perlu dikorek. Tolol. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan Regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, mohon diterima. Berikut pertanyaannya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Anak sekecil itu sudah menjawab dengan nada lantang dan benar, tapi menjadi salah bagi jurinya. Dan ini fakta yang sedang terjadi di negara ini. Rakyat teriak MBG tidak berguna, tapi tidak bagi rezimnya. Rakyat menolak KDMP, tapi tidak bagi pemerintahnya. Dongok emang. Ini parah sih ini. Lomba cerdas cermat MPR, peserta sudah menjawab benar, tapi juri malah menyalahkan. Dan terkesan nggak mau dikritik. Nih, lihat videonya. Dengarkan saat grup C menjawab, tapi poinnya malah dikurangi. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Dan ini jawaban grup B yang dapat poin 10. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Saya ulang berkali-kali, jawabannya tetap sama. Ini jelas jurinya kagak kompeten. Jangan sampai besok atau lusa jurinya klarifikasi. Maaf, saat itu kuping kami tersumbat megalodon. Para juri menekankan artikulasi peserta saat menjawab. Tapi mereka lupa membuka telinga. Kocak. Kita ulang sekali lagi ya, biar jelas. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Hari ini jagat sosial media dihebohkan sama satu video cerdas cermat konyol sih. Kita tonton bareng-bareng. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nilai -5. -5. Lalu jawaban dilemparkan ke grup lain yang belum menjawab. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nilai 10. Bedanya apa? Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Gue salut ketika grup B dinyatakan benar dan grup C yang awalnya menjawab dan nilainya mendapat -5 melakukan sanggahan. Luar biasa dan berani untuk mengutarakan hal yang benar. Regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. Tidak ada. Kayaknya ini harus ada wasit VAR deh. Di Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Kok bisa lu bilang nggak ada? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Lu nggak mau mempertimbangkan, lu nggak mau ngelihat ulang tayangannya, lu nggak mau untuk meng-cross check apakah benar
pelajar tersebut mengatakan demikian. Ya, Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Fragmen perasaan. Ini cerdas cermat, bukan curhat. Kenapa jadi baper bawa perasaan? Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Udah bubar dong cerdas cermatnya Mbak. Dia bisa jadi menang itu, dapat poin 10 lagi. Kan sudah diperingatkan dari awal ya. Artikulasi itu penting. Lo mau bilang yang jawab pertama itu agak cadel apa gimana? Artikulasi itu penting. Biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Menurut gue dan menurut kuping-kuping yang normal, sepertinya dia menjawab dengan baik dan jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Terserah deh mau -5 kek, -10 kek. Ah, bubar aja cerdas cermatnya, udah tutup acaranya. Saudara-saudara sekalian mungkin sudah menonton tragedi cerdas cermat yang bikin heboh dan memalukan itu. Bagi saya, tragedi cerdas cermat itu adalah cerminan dari tingkah laku pejabat-pejabat elit-elit kita yang disimbolkan oleh Dewan Juri. Bagaimana mungkin seorang peserta yang sudah menjawab dengan presisi justru dianulir dan dijatuhi hukuman -5, sementara peserta lain yang membeo jawaban serupa malah dipuja. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang telanjang, yang dipertontonkan tanpa rasa malu di depan publik. Sikap juri yang pongah, yang sombong dengan dalih keputusan di juri adalah manifestasi nyata dari kesombongan pejabat dan elit kita. Mereka lebih memilih membela kesalahannya demi menjaga wibawa semu daripada mengakui kebenaran. Di sisi lain, MC yang sibuk memanipulasi narasi dengan membawa-bawa perasaan berperan persis seperti buzzer-buzzer yang bertugas membungkam nalar kritis penonton yang protes mewakili rakyat yang suaranya sering dianggap angin lalu. Di sini, kecerdasan dan kejujuran dikalahkan oleh otoritas kekuasaan. Juri dan penyelenggara tidak hanya menunjukkan kebodohan intelektual, tetapi juga kejahatan moral. Kasus tragedi cerdas cermat itu menjadi cermin retak betapa integritas telah mati, digantikan oleh teatrikal kekuasaan yang curang, zalim, dan memuakkan. Persis drama yang kerap kita saksikan di panggung pemerintahan. Buat para juri, lu beli katembat sama korek kuping besi. Kali conge lo segede-gede gini nih. Ya, artikulasi nggak jelas, artikulasi nggak jelas. Harus cerdas, harus cermat tuh kuping lo. Ya, buat MC juga jangan suka cuci tangan. -5. Oke lo kayak cebong. Terungkap sosok juri yang dianggap budek. Inilah sosok Dias Tasita, juri lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang jadi sorotan lantaran dianggap tak objektif terhadap peserta jawabannya sama tapi disalahkan. Heran banyak netizen menyebut budek. Usut punya usut, rupanya juri ini merupakan pejabat tinggi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian Konstitusi, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi. Selain itu, ia juga diketahui memiliki pangkat pembina utama dan aktif dalam berbagai kegiatan pemasyarakatan 4 pilar MPR RI. Dari sisi pendidikan, ia merupakan lulusan sarjana strata 1 dengan gelar sarjana sosial. Meski dengan karir mentereng, sosok juri ini tak luput dari hujatan netizen. Kira-kira juri ini sengaja atau pura-pura budak? Bagaimana menurut kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Habib Ba'alawi dari Hadramaut Yaman memang telah mengklaim diri mereka sebagai juriyah atau keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun tanpa bukti, namun nyatanya jutaan orang tetap mempercayai bahwa mereka adalah keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah Az-Zahra. Mereka telah menyebar dari berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bahkan di negara kita ini mereka dianggap sebagai raja, sehingga di Indonesia mereka memiliki jutaan pengikut. Mereka dianggap sebagai tuan, sedangkan pengikutnya dianggap seperti budak mereka. Kehadiran tesis ilmiah dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad memang benar-benar menjadi sebuah pertanda atau kiamat bagi mereka. Karena
berkat tesis Kiai Imad tersebut sudah berhasil menyadarkan jutaan umat Islam termasuk di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan negara-negara lainnya. Banyak muhibin Habib yang sudah tersadar berkat dari tesis Kiai Imad tersebut, sehingga runtuhlah mimbar-mimbar mereka karena tesis ini. Tesis Kiai Imad adalah kesimpulan ilmiah filosofis yang menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi atau nasabnya para Habib Ba'alawi di Indonesia, termasuk di negara-negara lainnya, sudah terputus dari Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini didasarkan pada kajian manuskrip sejarah abad ke-4 hingga ke-9 Hijriah, di mana Ubaidillah atau Abdullah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa tidak ditemukan di dalam kitab-kitab terdekat. Bukan hanya itu, Kiai Imad juga berhasil membongkar praktik jual beli nasab di Robitu Alawiyah, di mana menurut hasil dari bongkaran Kiai Imad bahwa Robiatu Alawiyah telah melakukan penjualan nasab kepada orang-orang pribumi, sehingga mereka memiliki nasab yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengaku sebagai juriyah Nabi Muhammad SAW bergelar Habib, padahal nyatanya mereka bukanlah keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW, dan nasab mereka tersebut adalah nasab palsu, sehingga mereka telah melakukan penipuan kepada umat Islam yang tidak mengetahui hal tersebut. Seperti kita ketahui, Robitu Alawiyah adalah organisasi di Indonesia yang berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1928, di mana organisasi ini menghimpun warga negara Indonesia keturunan Arab dan mengelola pencatatan nasab. Kita lanjut kepada pembahasan awal. Ada banyak bukti bahwa para Habib di Indonesia atau Bani Ba'alawi sama sekali bukanlah keturunan atau juriyah dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seperti kesenjangan sejarah. Kritik ulama terletak pada kekosongan catatan sejarah selama berabad-abad. Tokoh kunci silsilah adalah Ubaidillah, yang diklaim sebagai putra Ahmad bin Isa al-Muhajir. Yang kedua, seperti hasil tes DNA. Beberapa pihak menggunakan hasil tes DNA sebagai bukti pendukung. Haplo Group sebagai hasil tes DNA dari individu yang mengklaim bahwa keturunan Ba'alawi menunjukkan haplo grup G atau J2. Sementara ada teori yang menyatakan bahwa garis keturunan Nabi seharusnya berada pada haplo grup J1L859. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang sangat kuat bahwa para Habib Ba'alawi di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini bukanlah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu hanya mengaku-ngaku saja atau nasab mereka hanya palsu. Meskipun mereka menyebar di seluruh dunia dan masih banyak yang mempercayainya, setidaknya kita tidak boleh percaya, karena sebagaimana dengan penjelasan Kiai Imad, haram mengakui bahwa Habib Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, sebab tidak ditemukan bukti bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW.